Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wayanini Purnami, NIM 2023161008. Saya dari kelas 2A Prodi Seni Pertunjukan. Baik yang terhormat Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, serta semua teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, tema yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada 6 subtema. Yang pertama ada membedakan antara pengetahuan, ilmu, dan filsafat. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri berpikir ilmiah filsafat. Yang ketiga, menganalisis Pancasila sebagai hasil berpikir secara ilmiah filsafat. Yang keempat, mendeskripsikan bentuk dan susunan Pancasila. Yang kelima, mengisentensikan hakikat sila-sila Pancasila sebagai kesatuan sistem. Serta yang keenam, mengevaluasi bentuk dan susunan Pancasila yang bersifat hierarkis, piramidal, dan saling mengkualifikasi. Subtema yang pertama yaitu membedakan antara pengetahuan, ilmu, dan filsafat. Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia yang harus diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia agar menghormati, menghargai, menjaga, dan menjalankan apa-apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan, khususnya pahlawan proklamasi yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia ini. Sehingga baik golongan muda maupun tua tetap meyakini Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tanpa adanya keraguan guna memperkuat persatuan dan kesatuan negara, bangsa, dan negara Indonesia. Subtema yang kedua yaitu ada mengidentifikasi ciri-ciri berpikir ilmiah filsafat. Yang pertama ada universal. Ciri berpikir filsafat harus universal atau menyeluruh. Artinya, pemikiran harus luas dan tanpa membatasi diri, serta tidak hanya ditinjau dari satu sudut pandang saja. Yang kedua ada kritis, yaitu mempertanyakan segala sesuatu dan tidak menerima begitu saja apa yang dikatakan orang lain. Yang ketiga ada radikal. Radikal yaitu berpikir hingga ke akar-akarnya dan secara mendalam sehingga dapat ditemukan hal-hal yang esensial, substansial, dan menyentuh hakikat yang dipikirkan. Yang keempat ada rasional. Ciri-ciri berpikir filsafat lainnya adalah rasional atau berpikir menggunakan akal sehat dan dapat diterima secara logika. Serta yang kelima yaitu ada bertanggung jawab. Seseorang yang berfilsafat harus bisa menjelaskan pemikirannya secara metodis saat ada yang mempertanyakan kebenarannya. Subtema yang ketiga yaitu ada menganalisis Pancasila sebagai hasil berpikir secara ilmiah filsafat. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Subtema yang berikutnya yaitu mendeskripsikan bentuk dan susunan Pancasila. Ada dua susunan Pancasila. Yang pertama, susunan sila Pancasila bersifat organis. Susunan sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang organis, yakni satu sama lain membentuk suatu sistem yang disebut dengan istilah majemuk tunggal. Majemuk tunggal artinya Pancasila terdiri dari 5 sila, tetapi merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri secara utuh. Setelah yang kedua, ada susunan sila Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Hierarkis berarti tingkat, sedangkan yang dimaksud bentuk piramida dari kesatuan Pancasila ialah bahwa sila yang pertama dan seterusnya tiap-tiap sila bagi sila berikutnya adalah menjadi dasar dan tiap-tiap sila berikutnya itu merupakan penjelmaan atau pengkhususan dari sila yang mendahuluinya. Selanjutnya, Notonegoro menjelaskan bahwa hal ini hanya suatu gambaran dari suatu bentuk secara matematis sehingga sebenarnya dapat saja orang membuat gambaran secara lain dari kesatuan Pancasila dalam hal bentuknya. Bentuk susunan hierarkis piramidal Pancasila dapat digambarkan dalam bentuk diagram yang disebut dengan diagram hierarkis piramidal Pancasila. Dengan adanya bentuk diagram ini, terlebih dahulu dapat diuraikan sebagai pengantar bahwa Tuhan pencipta segala makhluk yang maha kuasa, yang Maha Esa, asal segala sesuatu dan sekaligus sebagai dasar semua hal yang ada dan yang mungkin ada. Oleh karena itu, Tuhan sebagai dasar dari penciptanya, yang di dalam diagram digambarkan sebagai dasar terbentuknya diagram itu. Dan salah satu ciptaan Tuhan adalah manusia. Yang kelima yaitu mensintesakan hakikat sila-sila Pancasila sebagai kesatuan sistem.
Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Beberapa hakikat sila Pancasila akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan yang merupakan pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Ketuhanan yang Maha Esa berarti bahwa Tuhan adalah tunggal, tidak memiliki sekutu, dan sempurna dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan mengacu pada manusia sebagai makhluk berbudi yang memiliki potensi, rasa, karsa, dan cipta. Kemanusiaan yang adil berarti sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, ataupun terhadap alam dan hewan. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengacu pada persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan ini didorong oleh tujuan mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan mengacu pada kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran yang sehat dengan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat secara sadar, jujur, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu ada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materi maupun spiritual. Sila kelima ini menyatakan bahwa setiap orang Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kita masuk ke subtema yang terakhir yaitu mengevaluasi bentuk dan susunan Pancasila yang bersifat hierarkis, piramidal, dan saling mengkualifikasi. Pancasila susunan kesatuan sila-sila Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Konsep ini sesungguhnya belum selaras dengan konsep perisai Pancasila pada lambang negara rancangan Sultan Hamid II karena konsepnya bukan piramida, tetapi konsepnya adalah konsep bertafaf atau berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Walaupun ada pernyataan yang sama bahwa sila kesatuan ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis bagi sila-sila lainnya, tapi tidaklah membentuk hierarkis piramida sebagai pandangan Notonegoro. Pengertian matematika piramidal dipergunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila Pancasila dalam hal urut-urutan luas atau kuantitas dan juga dalam hal isi sifatnya atau kualitas. Kalau dilihat dari intinya, maka urut-urutan kelima sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian bertingkat dalam hal luasnya dan isi sifatnya. Setiap sila yang di belakang sila lainnya adalah lebih sempit luasnya, akan tetapi lebih banyak isi sifatnya, merupakan pengkhususan dari sila-sila di mukanya. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.